Para ilmuwan sedang mengamati daftar awan gas ketika mereka melihat sesuatu yang aneh, yaitu 5 kelompok bintang biru yang bukan merupakan galaksi dan juga bukan tipe gugus bintang yang sudah diketahui. Kelompok-kelompok bintang ini disebut gumpalan biru dan berada di gugus galaksi Virgo. Sekarang pertanyaan besarnya adalah bagaimana gumpalan-gumpalan biru ini bisa terbentuk kalau nggak ada galaksi induk terdekat yang bisa membentuknya. Para ilmuwan menyadari ada beberapa logam berat yang ada di gumpalan-gumpalan ini. Umumnya, ketika bintang dilahirkan, bintang-bintang itu membentuk elemen-elemen berat yang disebut logam. Logam-logam ini merupakan bahan penyusun yang penting bagi bintang-bintang baru. Di galaksi-galaksi besar, banyak bintang yang terbentuk seiring berjalannya waktu, dan akibatnya, semakin banyak pula logam yang terbentuk. Logam-logam berat dalam gumpalan biru merupakan petunjuk kalau bintang-bintang dalam gumpalan itu terbentuk dari gas yang dilepaskan dari galaksi yang lebih besar. Anggap saja ini Pinata. Permen adalah gas dan Pinata adalah galaksi yang lebih besar. Gumpalan biru adalah sisa permen yang berserakan. Wow, gak nyangka bisa lapar sambil membicarakan bintang. Bagaimana gas bisa terlepas dari galaksi yang lebih besar? Ada 2 cara. Ketika galaksi-galaksi berpapasan satu sama lain, gaya tarik gravitasi mereka bisa menyebabkan gas ditarik dari satu galaksi ke galaksi lainnya. Ini disebut pelepasan pasang surut, dan ini adalah cara pertama terjadinya gumpalan-gumpalan tersebut. Seperti halnya ketika 2 magnet saling tarik-menarik dan menarik benda-benda logam ke arah satu sama lain. Cara lainnya adalah tekanan tumbukan. Hal ini terjadi ketika sebuah galaksi bergerak melewati gugus gas panas dengan kecepatan yang cukup tinggi. Gas dalam gugus bisa mendorong gas di dalam galaksi dan memaksanya keluar, mirip seperti mobil yang mendorong udara dari jalan ketika melaju. Dan kamu kehilangan topimu karena angin kencang. Seiring berjalannya waktu, bintang-bintang dalam gumpalan biru ini akan terus bergerak menjauh. Pada akhirnya mereka akan membentuk gugus-gugus yang lebih kecil. Pernahkah kamu melihat foto-foto bumi yang diambil dari luar angkasa? Foto-foto itu menakjubkan. Tapi pernahkah kamu melihat foto dengan 2 gumpalan cahaya biru? Gumpalan cahaya pertama yang kamu lihat di sini adalah sambaran petir besar di Teluk Thailand. Sangat jarang kita bisa melihat petir dari luar angkasa karena banyaknya awan, tapi petir yang satu ini begitu besar sehingga menerangi awan di sekelilingnya seperti cincin yang cemerlang. Keren sekali kan? Gumpalan cahaya biru yang kedua sedikit berbeda. Kita sedang melihat pantulan cahaya bulan di planet tempat tinggal kita. Bulan memantulkan cahaya yang datang dari matahari ke bumi. Dan ketika cahaya tersebut melewati atmosfer bumi, cahaya tersebut menciptakan gumpalan besar berwarna biru dengan garis tepi yang kabur. Gumpalan itu tampak seperti topi biru mengkilap yang dikenakan planet kita. Ini mirip dengan alasan kenapa langit berwarna biru di siang hari. Ketika cahaya matahari memasuki atmosfer bumi, gas dan partikel di udara menghamburkannya ke segala arah. Cahaya biru punya gelombang terpendek dan terkecil, sehingga cahaya ini paling banyak dihamburkan. Dan itulah sebabnya kita bisa menikmati pemandangan indah langit biru yang jernih. Hal yang sama juga terjadi pada cahaya yang berasal dari bulan ketika memantul dari bumi dan melewati atmosfer. Gelombang cahaya biru paling banyak dihamburkan, sehingga membuat bulan tampak berwarna biru dalam foto. Ngomong-ngomong tentang bintang yang nggak biasa, ada satu bintang di rasi Centaurus yang bernama Lucy. Bintang ini tampak seperti katai putih yang kecil, tapi sebenarnya sangat padat. Ada massa seluruh matahari yang dipadatkan ke dalam sebuah objek yang ukurannya hanya sepertiga ukuran planet tempat tinggal kita. Itu seperti memasukkan semangka utuh ke dalam bola golf. Lucy juga sangat dingin. Temperatur intinya hampir 6.600 derajat Celcius. Awalnya mungkin terdengar panas, tapi sebagai perbandingan, matahari kita bersuhu sekitar 15 juta derajat Celcius. Dan bagian terbaik yang membuat Lucy begitu istimewa adalah berlian di jantungnya. Inti karbonnya telah mengkristal menjadi berlian raksasa yang berukuran 10 miliar triliun karat. Sulit untuk membayangkan seberapa besar ukurannya.
Para ilmuwan menemukan berlian yang mengagumkan ini dengan mendengarkan getaran bintang yang mirip detak jantung bintang. Setelah menemukan Lucy, para ilmuwan menemukan bintang-bintang lain yang punya inti yang mengkristal dan berlian masif seukuran bumi. Alam semesta kita seperti toko perhiasan raksasa ya. Sebagian besar astronom dari belahan bumi utara sudah nggak asing lagi dengan bintang bernama Vega. Pertama, bintang ini lebih terang dari yang diharapkan. Tapi jika kamu bisa melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, kamu akan melihat bintang ini sebenarnya berbentuk pipi. Bintang ini punya bentuk lonjong tertentu karena berputar dengan kecepatan tinggi. Bintang ini berputar setiap 12,5 jam sekali, yang melontarkan materi di sekeliling ekuatornya. Materi ini kemudian mendingin dan menjadi gelap, dan membentuk lingkaran cahaya misterius yang gelap di sekeliling Vega. Ketika bintang-bintang mencapai akhir hidupnya, mereka biasanya meledak dalam sebuah supernova yang mempesona. Semakin lama semakin terang sebelum akhirnya meredup. Tapi, sebuah supernova IPFT 14 HLS memutuskan untuk nggak mengikuti aturan tersebut. Bintang ini mulai meredup, seperti bintang-bintang lainnya, tapi ketika semua bintang mengira bintang ini akan musnah, tiba-tiba bintang ini hidup kembali dan menjadi terang kembali. Dan gak hanya sekali, bintang ini terus meredup dan menjadi terang setidaknya 5 kali berturut-turut. Para ilmuwan sangat terkejut melihat hal ini. Ketika mereka mengukur cahaya dari supernova tersebut, mereka menemukan supernova itu berevolusi 10 kali lebih lambat daripada bintang-bintang lainnya. Bintang ini juga menua jauh lebih lambat. Ketika tampak berusia 60 hari, bintang ini sebenarnya berusia 600 hari. Umurnya bisa jadi lebih tua lagi karena para ilmuwan pernah merekam supernova lain di tempat yang sama hampir 70 tahun yang lalu. Ada beberapa teori tentang bagaimana hal itu bisa terjadi. Mungkin supernova itu menabrak materi di sekelilingnya dan kemudian membuatnya bersinar. Atau mungkin itu adalah bintang raksasa yang selalu melontarkan materi untuk mencegah atau setidaknya menunda keruntuhannya. Pada awalnya kamu akan melihat sebuah bintang variabel sederhana, Maia Camelopardalis. Tapi ketika para astronom mengamati lebih dekat, mereka menyadari kalau itu adalah sepasang bintang. Kedua bintang itu bergerak mengelilingi satu sama lain dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan atmosfer keduanya mulai bercampur karena jaraknya yang sangat dekat. Orang-orang percaya contoh ini merupakan awal dari penyatuan dua bintang. Pada akhirnya, kedua benda langit yang masing-masing bermassa 32 dan 38 massa matahari itu akan bergabung menjadi bintang raksasa yang bermassa lebih dari 60 massa matahari. Para ilmuwan sudah lama menduga kalau begitulah proses terbentuknya bintang-bintang super besar, tapi mereka belum pernah melihat langsung prosesnya. Alam semesta berusia 13,8 miliar tahun, dan dari apa yang bisa kita lihat, satu bintang misterius HD 140283 bisa jadi berusia 14,4 miliar tahun. Ada yang nggak beres di sini. Bintang ini punya semua tanda kimiawi bintang generasi kedua, yaitu bintang yang terbentuk dari gas dan debu setelah bintang generasi pertama meledak. Bintang yang kadang disebut bintang Methuselah ini berjarak 190 tahun cahaya. Kecerahan, jarak, dan komposisinya membantu kita mengetahui usia bintang ini. Setidaknya 13,2 miliar tahun, sedangkan usia 14,4 miliar tahun mungkin bisa digunakan sebagai kisaran yang mungkin. Meskipun lebih muda dari alam semesta, atau memang demikian, sejauh ini ia masih merupakan bintang tertua di dekat kita. Jangan lupakan juga yang berekor ini, namanya Mira. Kadang-kadang bintang ini tampak terang dan di lain waktu tampak redup, sehingga agak sulit ditemukan di rasi bintangnya. Kadang-kadang bintang ini merupakan salah satu bintang yang paling terang di sana, tapi di lain waktu ia merupakan salah satu bintang yang paling redup di rasi bintangnya. Ini adalah sistem yang terdiri dari dua bintang, yaitu bintang raksasa merah dan bintang katai putih. Bintang raksasa merah dulunya mirip matahari, tapi sekarang karena sudah mendekati akhir hidupnya, bintang raksasa merah melepaskan lapisan terluarnya ke ruang angkasa. Dan Mira juga punya ekor seperti komet.
Saat raksasa merah ini melepaskan lapisan terluarnya, komet ini menciptakan aliran gas dan debu yang mengikuti bintang-bintang yang bergerak melintasi ruang angkasa.